Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillahirrabbilalamin, wa binasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Gimana anak-anak kabarnya? Sehat hari ini? Alhamdulillah kalau sehat. Gimana kemarin puasanya? Lancar? Alhamdulillah lancar ya. Kita memanfaatkan bulan suci Ramadan kemarin ini untuk menambah pahala bagi kita, seperti itu. Oke, baik. Ibu akan memaparkan materi tentang proposal yang minggu kemarin kita sudah membahas tentang cerpen. Sekarang minggu ini kita akan membahas tentang penyusunan proposal gitu. Tentunya ketika kita akan mengajukan suatu dana kepada sponsorship, kita akan membutuhkan proposal ya, dimana proposal ini digunakan untuk agar kita itu mencoba mencari dana dari luar maupun dari pihak sekolah, seperti itu. Oke, mari kita mulai saja. Di sini ada pengertian proposal terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan tentang pengertian proposal menurut para ahli ya. Jadi, untuk pengertian proposal sendiri, ini menurut Hasun Anwar tahun 2004, halaman 73, proposal merupakan rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Jadi, menurut Hasan ini, proposal dibuat untuk acara tertentu saja gitu. Lalu menurut Hadi, di sini menyatakan bahwa proposal adalah suatu usulan terstruktur untuk agenda kerjasama. Jadi proposal ini disusun secara struktur untuk suatu agenda bekerja sama antara panitia maupun pihak yang memang akan kita ajukan sponsornya gitu. Ininya suatu kegiatan gitu ya, kita kerjasama dengan pihak keluar ataupun pihak sponsorship untuk bekerja sama dengan panitia ataupun kita yang menyelenggarakan suatu acara tersebut. Oke, di sini juga ada menurut Keraf tahun 2001 halaman 302 menyatakan bahwa pendapat di atas yaitu proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi menurut Karaf ini, kita mengajukan proposal ini tidak harus dana, seperti itu. Jadi ada kegiatan ataupun suatu kerjasama, maksudnya bukan hanya dana. Kita tahu bahwa proposal ini kita mencari dana, tetapi menurut Karaf ini yaitu meminta seseorang agar mau bekerja sama ataupun mensponsori gitu, membantu kita dalam acara yang akan kita laksanakan, seperti itu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian proposal itu adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyusunan proposal kegiatan ini memang dilaksanakan untuk panitia ataupun penyelenggara mengadakan acara, kita mengajukan dana ataupun barang berupa barang ataupun jasa kepada sponsorship gitu. Seperti penyelenggara mengajukan kerjasama dengan pihak yang mau diajak kerjasama gitu atas kegiatan yang kita buat, seperti itu. Di sini ada beberapa jenis. Saya akan menjelaskan 3 jenis yang saya ketahui tentang proposal. Di sini ada jenis-jenis proposal. Yang pertama ada proposal bisnis, ada proposal kegiatan, dan ada proposal penelitian, seperti itu. Untuk yang pertama ada proposal bisnis. Di sini proposal bisnis yaitu proposal usaha yang berkaitan dengan dunia usaha, seperti itu. Jadi proposal ini diajukan akan adanya kegiatan usaha, misal kerjasama dengan antara usaha satu dengan usaha dua untuk memajukan ataupun mengembangkan usaha yang akan dikerjakan bersama, seperti itu. Itu merupakan proposal bisnis ya. Untuk yang kedua ada proposal kegiatan. Ini yang kita sedang dibahas ya. Proposal kegiatan ini merupakan pengajuan rencana atau suatu kegiatan baik bersifat individu maupun secara kelompok,
seperti itu. Contohnya saja ketika kita akan mengadakan acara kegiatan di sekolah ataupun kampus, contoh saja kampus, pasti setiap tahun ada acara makrab ya. Di situ kita dapat mengajukan proposal, di mana proposal itu berisikan tentang kegiatan yang akan kita laksanakan seperti itu, dan kita mengajukan kepada pihak kampus ataupun pihak sekolah untuk membuat dana itu cair gitu. Jadi panitia itu membuat suatu rancangan dari mulai awal dasar pemikiran sampai dengan si acara ataupun rundown ya, seperti itu. Untuk yang ketiga ada proposal wirausaha. Pengertian dari proposal usaha ini yaitu dipahami siapa sih yang akan ditujukan kepada siapa gitu kan. Wirausaha gitu, proposal wirausaha di mana seseorang mengajukan untuk wirausahanya gitu, seperti itu. Jadi ada kerjasama antara pihak satu dengan pihak kedua, seperti itu. Yang terakhir ada proposal penelitian. Di sini merupakan suatu acuan atau ide, gagasan ditujukan pada badan atau instansi yang memang mengadakan suatu penelitian. Jadi proposal ini dibuat untuk suatu penelitian. Itu merupakan ada beberapa jenis proposal yang memang saya jelaskan. Yang pertama di sana ada proposal kegiatan, proposal bisnis, proposal wirausaha, dan proposal penelitian. Seperti itu. Di sini juga ada jenis berdasarkan bentuk ya. Di sini ada beberapa hal yang merupakan jenis proposal berdasarkan bentuk. Ada proposal formal dan proposal non formal. Tentu ketika kita mendengar kata formal dan non formal ini mencakup tentang bagaimana proposal itu memenuhi syarat-syarat yang memang keseluruhan, seperti itu, lengkap. Jadi untuk proposal formal ini ditujukan ataupun dibuat secara lengkap, seperti itu, dari syarat maupun tujuannya. Untuk yang proposal non formal sendiri, di sini ada variasi bentuk dari proposal non formal, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat, seperti itu. Jadi hanya beberapa syarat yang dituliskan ataupun yang ditulis dalam proposal tersebut. Beda dengan formal ya. Kalau formal sudah dijelaskan tadi, itu merupakan suatu lengkap dari struktur maupun syarat. Kalau non formal itu ada beberapa syarat yang memang tidak ditunjukkan ataupun tidak dituliskan. Itu merupakan jenis dari bentuk proposal. Ada dua, yaitu ada proposal formal dan ada proposal non formal, seperti itu. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan. Apa sih tujuan dari pembuatan proposal? Kenapa sih proposal itu dibuat? Seperti itu ya. Ada beberapa tujuan yang memang pembuatan proposal ini dibuat, yaitu sudah kita bahas secara singkat ataupun secara kecil atau ya. Untuk kenapa sih pembuatan proposal itu dilakukan seperti itu? Untuk yang pertama, agar kita memperoleh dana dari luar ataupun bantuan dana. Tentu ketika kita akan membuat suatu kegiatan, tidak hanya uang yang dapat kita terima dari pihak sekolah, mungkin dari pihak sekolah akan mencukupkan atau memberikan yang penting-penting saja, tetapi ketika kita akan membutuhkan dana lebih besar dari apa yang kita pikirkan, kita harus membuat proposal. Untuk apa tujuannya? Untuk tadi, untuk memperoleh dana, bantuan dana dari luar, agar tidak ada pengembangan ataupun tidak ada kebengkakan dari dana yang kita peroleh ataupun yang kita buat ya, seperti itu. Yang kedua ada memperoleh perizinan surat acara. Tentu ketika kita akan membuat suatu proposal, di mana ketika kita akan membuat kegiatan acara, pasti di sana kita membuat perizinan. Jadi ada hal-hal yang memang ketika kita ada perizinan, terus kita mendapatkan dukungan dari pihak sekolah ataupun pihak kampus tentang kegiatan yang kita akan buat, seperti itu. Jadi tujuan pembuatan proposal itu tadi ada untuk memperoleh bantuan dana, untuk memperoleh perizinan, dan untuk memperoleh dukungan dari luar ataupun
pihak yang lainnya, seperti itu. Yang ketiga, yang selanjutnya ada sebagai titik acuan, di mana proposal ini sebagaimana sudah dijelaskan untuk agar kita mampu meringkas ataupun merangkul ke sekian panitia ataupun tim yang lain agar memeriahkan ataupun menyukseskan acara yang kita akan buat, seperti itu ya. Di sini ada beberapa unsur yang memang proposal itu, tentu dalam sebuah proposal ada unsur-unsur proposal. Yang pertama, apa sih unsur dalam proposal itu? Yang pertama itu tentunya ada waktu dan tempat pelaksanaan. Yang kedua ada sasaran kegiatannya untuk siapa. Terus ada susunan panitia, terus ada susunan acara, RAB ataupun rancangan anggaran biaya, penutup maupun pengesahan itu sendiri. Itu merupakan suatu unsur ya, unsur di mana ketika akan membuat suatu proposal kita harus memenuhi unsur dan syarat ketika kita akan membuat suatu proposal, seperti itu. Kita akan mengajukan kepada pihak kampus maupun kepada pihak-pihak yang memang akan dijadikan sebagai sponsorship dalam kegiatan kita. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya di sini ada struktur proposal, oke? Struktur proposal ini ada beberapa hal yang memang sangat penting. Apa sih struktur proposal? Ketika tadi ada unsur proposal, di sini ada struktur proposal yang memang sedikit lebih lengkap daripada unsurnya, seperti itu. Untuk yang pertama, di sini ada judul. Oke. Di sini ada judul, ada latar belakang, ada nama kegiatan. Apa sih nama kegiatan itu sendiri gitu kan? Di sini saya akan memberikan suatu contoh struktur proposal seperti apa gitu ya. Di sini ada salah satu contoh ini merupakan salah satu contoh proposal yang memang saya ambil dari kampus saya. Ini struktur proposal di sini ada judul. Oke. Kita bisa lihat judulnya adalah proposal kegiatan gathering mahasiswa baru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Peradaban. Ini merupakan suatu judul di mana judul ini dibuat secara singkat dan jelas. Jadi tidak hanya bertele-tele ataupun memakan kalimat yang banyak, tetapi di sini sudah mencangkup ataupun secara jelas ya, singkat. Jadi sponsorship itu tidak memakan waktu untuk membaca secara lama, tetapi sini sudah jelas gitu apa tujuannya. Oke. Di sini juga ada logo. Ini sangat penting ketika kalau di sini karena memang organisasi jadi menyantumkan BEM, karena ini salah satu contoh dari kampus saya. Kalau di sekolah bisa ke OSIS-nya, bisa pramukanya, logonya pramuka itu bisa. Sama di sini juga ada judulnya ya, masih berarti sini cover dari proposal itu sendiri, jangan lupa. Oke, kita pindah next. Di sini ada lembar pengesahan. Tentunya ketika kita akan membuat suatu proposal, yang kedua yaitu ada strukturnya, ada lembar pengesahan. Jangan lupa di sini ada sekretaris, ketua panitia, ketua badannya. Terus di sini ada pihak-pihak yang memang harus mendatangani ya, ataupun pihak instansi ataupun pihak yang mau diajak kerjasama sebagai bukti bahwa mereka mendatangani ataupun mau bekerja sama, mereka akan mendatangani proposal yang kita buat. Ini namanya surat pengesahan, seperti itu. Oke, yang next, yang ketiga di sini ada dasar pemikiran. Tentu ketika kita akan membuat suatu acara, dasar pemikirannya itu apa? Kenapa kegiatan ini dibuat? Untuk apa tujuannya? Untuk apa sih gitu kan? Jadi ada manfaat ataupun tujuan yang memang benar-benar fix seperti itu dalam proposal itu sendiri. Oke, next. Yang keempat di sini ada landasan kegiatan. Oke, di sini ada landasan kegiatan. Ada nama dan tema kegiatan. Namanya itu apa sih? Kalau proposal ini kan tadi namanya gathering ataupun makrab. Jadi di sekolah itu bisa saja bernamakan pemulangan ataupun penerimaan mahasiswa baru, seperti itu. Jadi penerimaan siswa baru gitu kan. Nama temanya apa gitu. Ketika kita akan membuat suatu proposal, kita harus benar-benar membuat suatu tema dengan mencakup keseluruhan apa yang kita akan
buat. Oke, di sini ada maksud dan tujuan. Apa sih maksud dan tujuan kegiatan tersebut? Next, ada waktu dan tempat kegiatan. Di sini ada nama waktu tempat kegiatan. Kita juga harus benar-benar fix, merencanakan ataupun mempersiapkan dengan sebaik mungkin supaya acara yang akan dilaksanakan tidak mulur ataupun sesuai target yang akan disesuaikan gitu. Jadi tepat pada waktunya. Oke, di sini ada penyelenggara kegiatan yaitu panitia ya, dimana jangan lupa ketika kita membuat proposal kita harus mencantumkan panitia, susunan panitia dari mulai penanggung jawab sampai ketua panitia, sekretaris, divisi-divisi dan lainnya gitu. Jangan lupa juga. Sini ada susunan acara. Di susunan acara ini diperoleh oleh si acara ya, dimana si acara ini bertanggung jawab untuk membuat susunan acara yang memang dari awal sampai akhir direkayasa ataupun di demikian rupa gitu. Jadi si acara itu bertanggung jawab atas acara, semuanya juga bertanggung jawab dan kerjasamanya penting. Next, di sini ada anggaran RAB ya. Anggaran itu yang memang sangat penting. Anggaran harus dirinci sebaik mungkin dari bendahara maupun yang lainnya bisa masukan gitu, dikasih masukan. Karena jika kita kekurangan itu akan bengkak dan itu akan berpengaruh terhadap acara itu sendiri. Jadi diusahakan dana itu seminimalisir gitu. Kita harus mempersiapkan ataupun bisa mengelolanya gitu. Penutup, demikian proposal ini. Oke, penutupnya jangan lupa. Next, di sini ada lampiran seperti itu. Di sini ada acara, susunan acara. Di sini ada anggaran RAB itu seperti itu. Dan ini juga ada acara. Ini ada RAB lagi. Anggaran-anggaran yang sudah dirinci seperti itu. Ini merupakan susunan acara ya. Jangan lupa susunan acara itu dibuat dan dilampirkan sesuai dengan yang ada seperti itu. Oke. Terima kasih, itu merupakan paparan dari penyusunan proposal. Saya mempersiapkan ballpoint dan papan tulis sebagaimana semestinya, tetapi karena memang agak sulit saya menjelaskan dengan apa yang memang saya punya ataupun yang saya bisa gunakan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.